saudara masih di catatan Bang Eki bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Nah, Bapak, memasuki tatanan new normal, kebijakan-kebijakan kepariwisataan tentu ada yang harus disesuaikan. Nah, strategik apa yang dilakukan oleh dinas sendiri untuk kembali mengangkat potensi pariwisata ini? Baik, terima kasih. Kita tahu ini adalah tahap yang sulit, tapi kita mulai berusaha untuk berbenah. Kita menyadari bahwa orang tidak banyak datang karena menjaga. Oleh karena itu kita menghimbau boleh datang tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kalaupun datang ya tetap harus menjaga semuanya. Menjaga ya katakan perjalanannya, menjaga keluarganya, menjaga ya katakanlah makanan yang mau dibelinya. Jadi kita strategi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Siak bukan hanya Dinas Pariwisata, dalam hal ini mengharapkan dengan satu gugus tugas COVID-19 Kabupaten Siak. Jadi ada satu kerjasama yang sangat positif untuk memantapkan kembali. Boleh datang tapi dengan protokol yang sangat ketat dan juga menjaga di setiap destinasi yang ada. Antara lain strategi yang kita terapkan adalah menyediakan di semua destinasi itu gugus tugas sudah mengkoordinir itu dengan menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian petugas-petugas yang senantiasa untuk menjaga keteraturan bagi masyarakat. Jadi kalau ada yang terlalu bergerombol, diingatkan untuk menjaga jarak. Dan kita harap ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan masyarakat terjaga dan Kabupaten Siak kembali bisa mendatangkan orang dengan lebih ramai tetapi lebih terjaga. Artinya fungsi pengawasan pun bukan hanya pada Dinas Pariwisata, tapi ini ya, holistik ya sifatnya. Holistik semua. Bahkan juga bukan diharapkan hanya pada petugas, tapi juga masyarakat yang sudah teredukasi, yang sudah mengetahui ya saling ingatkan. Ya jangan terlalu ya katakanlah berdekatan. Mari kita menjaga. Kemudian saling mengingatkan antara masyarakat, terutama pada kelompok itu sendiri. Juga mungkin ada kelompok orang lain yang kita ini kan tidak ada yang sempurna. Kita saling mengingatkan. Nah, ke depan terobosan-terobosan baru apa Pak ini yang akan ditempuh oleh Dinas Pariwisata untuk meningkatkan destinasi atau mungkin membuka destinasi-destinasi baru? Kalau untuk membuka destinasi baru, ya kita melihat memang ada beberapa tempat yang punya potensi. Pembukaan destinasi baru itu kami berpikir ya tetap akan diadakan, tetapi nanti jumlah pengunjungnya yang mungkin ya katakanlah kalau dulu kita buka langsung orang membludak datang. Tapi kalau sekarang kalau kita buka orang tidak datang, nanti semangat orang kan bisa juga wah belum diminati rupanya. Jadi pembukaan tetap, tetapi perlu kita sadarkan bahwa yang jumlahnya tidak seberapa banyak, tetapi kita tidak putus asa dengan adanya COVID ini, kita tetap berbenah. Oke, John, kalau boleh pemirsa kita tahu Pak, di kisaran berapa persen sebenarnya penurunan di sektor pariwisata ini Pak? Kalau dilihat penurunan yang sangat signifikan ini diperkirakan untuk tahun ini sekitar 50%. Itu pada tingkat kunjungan berarti? Ya, kunjungan. Kunjungan tentu berimbas kepada pendapatan asli daerah kita. Distribusi pariwisata. Ya, benar. Nah, ada tidak Pak langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan atau action yang secepat mungkin diambil atau ditempuh oleh Dinas Pariwisata untuk kembali mungkin biarpun ini ada pembatasan sebenarnya dalam kunjungan, tapi gerak-gerak cepat mungkin informasi promosi mungkin ini terus dijalankan ya. Untuk
berupaya namanya kita senantiasa untuk melakukan yang katakanlah untuk promosi yang sangat murah adalah melalui media sosial. Kemudian kalau media massa mungkin kita terbatas dengan biaya yang direlokasi untuk COVID. Tetapi kalau untuk media massa ya, yang sifatnya medsos itu sudah berangsur-angsur kita laksanakan. Bahkan mungkin COVID ini mengajarkan kita lebih banyak menggunakan teknologi. Nah, jadi itu mungkin yang dapat kita lakukan supaya kita terbiasa dengan rapat pun pakai webinar misalkan. Kemudian pakai sesuatu yang kita ya saling berhubungan melalui telepon, melalui media sosial supaya bisa mendapatkan informasi. Nah sekarang ini kan ada nih Pak tren baru di dunia pariwisata, beberapa daerah juga mulai mengembangkan, menikmati pariwisata atau destinasi pariwisata, historical pariwisata lewat virtual. Ya. Mungkin ke depan akan ada mungkin di SIA. Baik, saya pikir itu satu tantangan yang baru bagi kita. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita buat secara virtual, artinya hanya file yang mungkin kita upload, tetapi bisa kita buat. Rasanya sangat menarik kalau untuk melakukan secara virtual. Bisa langsung, ya, bisa. Paling tidaknya kita mungkin ada yang membuat satu konten ya mungkin secara langsung, jadi orang kan bisa menikmatinya. Itu yang kita harapkan, Ekraf bisa berkembang di SIA, kan tidak terbatas oleh COVID sebenarnya. Nah, bagian akhir dari bincang-bincang kita kali ini Pak, apa yang akan Bapak kemas lagi untuk pariwisata Kabupaten SIA? Tentu saja ini juga bukan hanya tugas dari pariwisata, tapi juga menjadi tugas kita bersama masyarakat Kabupaten SIA ini. Baik, terima kasih. Jadi Dinas Pariwisata merupakan satu lembaga yang mengingatkan kita semua pentingnya menyediakan destinasi untuk wisata orang berdatangan. Tetapi bukan satu-satunya kekuatan untuk menarik orang. Sebenarnya kekuatan yang terbesar adalah pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan ekrafnya, masyarakat dengan apa yang bisa dibuat untuk menarik orang lain untuk datang ke tempatnya. Kalau itu sudah bisa menjadi tempat untuk didatangi oleh orang, maka kami dari Dinas Pariwisata bersedia untuk saling kita berhubungan, kemudian saling untuk memantapkan tempat itu, sehingga kekuatan sebenarnya pada masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya merintis, memberikan wadah, tetapi pada masyarakatlah yang bisa mengembangkan tempatnya sendiri. Oke. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita di catatan Bang Eki kali ini. Dengan dibukanya kembali destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten SIA, kami tetap mengingatkan kepada Anda untuk mengikuti aturan protokol kesehatan COVID, terutama di destinasi-destinasi wisata. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, dan sayangi lingkungan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.